Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ketika estetika dan performa terbaik pengen jadi solusi utama kalian saat sedang nyari I/O liquid cooler, maka NZXT Kraken X63 RGB bisa banget sebagai pilihan utamanya. Wibawa yang besar, kinerja sangat positif, dan RGB yang lebih smart tentu jadi nilai unggulan pastinya. Meskipun harga nggak datang dengan murah sih. Penasaran? Pantengin terus video ini. NZXT Kraken X63 RGB itu sendiri merupakan versi terbaru dari Kraken X63 lama. Di mana perubahan terbesarnya tentu aja kehadiran RGB yang boleh kita bilang lebih smart. Dan berlaku juga pada opsi fan yang dibawanya. Kalian bahkan bisa atur rotasi logo di bagian pompa hingga 12 penguncian. Jadi user nggak harus khawatir lagi kalau logo terbalik saat masang. So, nuansa RGB mungkin nggak terlalu heboh. Cuma aura positifnya kelihatan banget. Terlebih lagi, produsen nawarin banyak efek menarik yang bisa kalian atur lewat software cam. Atau bahkan ngasih efek lighting yang benar-benar baru. Nah, opsi kabel juga lebih disederhanain. Khususnya di bagian fan dengan soket khusus buat RGB. Dan bisa tersambung dengan RGB fan hub yang dijual terpisah. Meskipun kalian sebenarnya nggak terlalu butuh. Kecuali pengen build sistem smart RGB totalitas ala NZXT. Cuma sekali lagi, harga nggak datang dengan murah. Ketika seri Kraken X63 non-RGB aja udah punya harga 2 jutaan, seri RGB jauh lebih mahal, dengan harga nyampe 2,7 jutaan lebih. Bisa worth, tapi kayaknya berlaku buat entusias yang nggak terbatas pada budget. Dan mereka yang pengen hasil solid antara estetika dan performa buat urusan I/O. Termasuk dukungan software premium yang lengkap. Kalau desain, overall masih tetap sama. Yang tentu aja masih bawa ciri khas NZXT tanpa banyak perubahan besar. Kecuali sisi fan yang kini terasa agak lebih besar. I/O itu sendiri bawa opsi 2 kipas PWM 140 mm yang disebut Air RGB dengan speed hingga 1500 rpm. Sedangkan radiator hadir dengan ukuran 280 mm dengan materi yang sepenuhnya terbuat dari aluminium. Soft tube punya panjang sekitar 40 cm dan pompa punya speed up to 2800 rpm. Overall, nggak ada nilai istimewa lebih saat ngelihat I/O ini, kecuali finishing yang bener-bener rapi. Kalau pemasangan sih cukup simpel, apalagi jika masang di Mobo AM4. Kalian cuma perlu bracket AMD aja. Tapi Mobo Intel juga nggak terlalu ribet, apalagi ada backplate yang tinggal dipasang di Mobo. Termasuk bracket khusus. By the way, I/O ini dukung soket Intel LGA 1200 terbaru atau AMD AM4. Sayangnya, kalau pengen pasang Threadripper sih perlu beli bracket tambahan alias beli terpisah. Masih bingung cara masangnya? Kita bakal nunjukinnya pakai Mobo AMD AM4.
Cara mudahnya sih, jangan dulu pasang pompa di mobo langsung. Tapi pasang dulu bracket AMD di pompa. Nah, kalau mobo AMD itu kan udah ada slot mounting backplate default. Jadi tinggal buka mountingnya aja, tanpa harus buka bagian backplate di bagian belakang. Lalu pasang baut khusus buat bracket AMD.
Sisanya, kalian bisa masang I/O di casing dulu. Tentunya ketika fan udah terpasang. Atau pasang Mobo dulu di case. Ngatur kabel buat RGB lighting juga sebenarnya cukup mudah. Meskipun terkadang kalian perlu lihat buku manual juga sih. Cuma sekali lagi, NZXT nyederhanain semua hal tersebut biar mudah. Dan bisa dipasang dengan cepat lewat beberapa kabel aja yang tersambung pada Mobo. Hal paling nyenenginnya, logo di bagian pompa bisa diputar. Jadi, kalian nggak harus khawatir logo bakal terbalik. Dan bisa cari posisi paling oke buat masang I/O. Opsi premium yang ditawarin NZXT terkadang nggak cuma perangkat I/O itu sendiri. Urusan software NZXT Cam juga berlaku. Bahkan kita rasa jadi software terbaik buat urusan RGB. Atau lihat statistik suhu cooler. Betapa tidak, software ini bisa dibilang sebagai paket lengkap. Entah itu ngatur efek lighting, spek PC, OC VGA, kecepatan pompa, bahkan punya overlay khusus ala NZXT yang ngeliatin FPS.
suhu, dan GPU, kayak MSI Afterburning gitu. Jadi lengkap banget deh, dan seru aja. Sayangnya, RGB lighting yang dibawa Ayo ini nggak kompatibel kalau pakai software lain kayak ROG Armoury. Dan cuma bisa diatur lewat NZXT Cam aja. Di sisi lain, software khusus cam ini juga cuma kompatibel buat produk NZXT aja. Jadi terkadang sangat disayangin. Coba kalau cam juga dukung lighting dari VGA atau RAM dari produk lain. Pasti makin seru dan banyak yang tertarik tuh. Gimana dengan performa? Worth banget. Meskipun kalau buat OC sih masih agak terbatas, khususnya buat prosesor high-end. Kita coba pakai prosesor Ryzen 9 3900X yang butuh CPU cooler handal. Dan Kraken X63 RGB bisa ideal buat nahan suhu prosesor ini. Suhu rata-rata saat sedang idle nyampe 41 derajat Celcius. Sedangkan buat casual work yang intensif banget seperti jalanin Cinebench R20 nyampe 81 derajat Celcius. Kalau gaming jauh lebih aman dengan suhu rata-rata nyampe 71 derajat Celcius. Sejauh ini aman dan solid banget. Meskipun kalau buat urusan OC agak sedikit riskan. Kita coba OC Ryzen 9 3900X di speed 4,3 GHz. Dan suhu saat sedang kerja tinggi bisa nyampe di atas 90 derajat Celcius. Kayaknya best skenario buat Ayo ini buat prosesor mid-range hingga pilihan high-end seperti Ryzen 7 atau Intel Core i7. Kalau prosesor sekelas Ryzen 9 sih amannya buat speed default aja. So, does it worth it? Overall, NZXT Kraken X63 RGB itu nyaman banget. Mulai dari opsi efek RGB lengkap yang ditawarin lewat software cam, kinerja yang solid, kualitas maupun finishing Ayo ini juga sangat nyenengin. Di samping itu, kemudahan pemasangan juga berlaku dan gak terlalu ribet. Sayangnya, harga sekali lagi nggak datang dengan murah, di mana kalian perlu ngeluarin anggaran nyampe 2,7 jutaan lebih. Kompatibilitas juga agak terbatas, khususnya buat ngatur lighting. Cuma software cam aja yang bisa dipakai. Kalau pakai software lain, nggak bisa. Software juga nggak bisa ngatur lighting dari perangkat lain, misal VGA atau memori. Minus lainnya sih nggak terlalu dominan. Malahan Ayo ini bisa berharga buat user yang pengen rakit PC gaming solid dengan wibawa yang jauh lebih berkelas. Dari logonya aja udah kelihatan auranya. Meskipun estetika sih relatif. Dan kita rasa best skenario buat Ayo ini buat CPU mid-range hingga sedikit high-end dengan dukungan fitur OC yang sangat baik. Kalau prosesor sekelas Ryzen 9 atau yang lebih tinggi sih cuma bisa nahan speed default aja. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang NZXT Kraken X63 RGB. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.